Halo Sobat Bio, kembali lagi bersama Kak Bio di channel Biopedia, channel belajar biologi dengan mudah dan bahagia. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar seputar cabang-cabang ilmu biologi. Seperti kita ketahui bahwa cabang ilmu biologi itu sangat banyak sekali ya. Ada botani, genetika, mikrobiologi, zoologi, virologi, dan masih banyak yang lainnya. Untuk itu, khusus di video ini kita akan kupas satu cabang lebih detail, yakni cabang ilmu bioteknologi. Oke, terus ikuti channel kami, channel Biopedia. Cekidot. Nah, coba Sobat Bio bayangin deh, kalau siang-siang terik, keringetan, rasanya haus banget. Terus jadi pingin minum yang dingin-dingin deh. Kalau nggak minum es kelapa atau nggak es campur. Kalau es campur kayaknya bakal lebih enak kalau dikasih dengan banyak nata de coco. Tuh, jadi ngiler. By the way, tahukah Sobat Bio kalau nata de coco itu merupakan hasil dari bioteknologi. Dari apa? Dari mikroorganisme, yaitu bakteri. Ih, kok ngeri sih? Gak cuma nata de coco loh Sobat Bio, ada juga tempe, kecap, tanaman hidroponik, bayi tabung, atau obat-obatan yang juga merupakan hasil bioteknologi. Eits, jangan panik dulu nih. Coba Sobat Bio tahu nggak apa itu bioteknologi? Pertama, terkait pengertian bioteknologi. Bioteknologi dari asal katanya sendiri, yaitu bio artinya hidup atau organisme hidup, dan kata teknologi yang artinya suatu cara atau teknik. Kata bioteknologi mulai muncul pada tahun 1917 dari seorang ilmuwan asal Hungaria yang bernama Karl Ereky untuk menjelaskan penggunaan gula bit hasil fermentasi sebagai bahan pakan ternak babi. Pemberian gula bit dapat meningkatkan produksi ternak babi. Cara ini disebut bioteknologi karena menggunakan gula bit dari hasil fermentasi. Namun pada saat itu orang belum tertarik untuk memahami istilah bioteknologi. Nah, dari sini ya dapat kita simpulkan nih sebenarnya apa bioteknologi itu. Bioteknologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup, baik itu bakteri, fungi, virus, dan lain-lain, maupun produk dari makhluk hidup seperti enzim, alkohol, antibiotik, asam organik dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa yang dapat digunakan oleh manusia. Dewasa ini, perkembangan bioteknologi tidak hanya didasari pada biologi semata, tetapi juga pada ilmu-ilmu terapan dan murni lain seperti biokimia, komputer, biologi molekuler, mikrobiologi, genetika, kimia, matematika, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, bioteknologi adalah ilmu terapan yang menggabungkan berbagai cabang ilmu dalam proses produksi barang dan jasa. Selanjutnya terkait garis waktu bioteknologi. Nah, istilah simpelnya ini semacam sejarah ya, dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun terkait bioteknologi nih Sobat Bio. Yang pertama, pada tahun 8000 sebelum Masehi, pengumpulan benih untuk ditanam kembali. Bukti bahwa bangsa Babilonia, Mesir, dan Romawi melakukan praktik pengembangbiakan selektif atau seleksi artifisial untuk meningkatkan kualitas ternak. Kemudian pada tahun 6000 ya sebelum Masehi, di sini ada pembuatan bir, fermentasi anggur, membuat roti, membuat tempe dengan bantuan ragi. Kemudian pada tahun 1500, pengumpulan tumbuhan di seluruh dunia. Kemudian pada tahun 1665, yakni ada penemuan sel oleh Robert Hooke dari Inggris melalui mikroskop. Lalu pada tahun 1800, Nikolai Vavilov menciptakan penelitian komprehensif tentang pengembangbiakan hewan. Lalu pada tahun 1880, mikroorganisme ditemukan. Kemudian pada tahun 1856, George Mendel mengawali genetika tumbuhan rekombinan. Lalu pada tahun 1865, ia menemukan hukum dalam penyampaian sifat induk keturunannya. Kemudian pada tahun selanjutnya, tahun 1919 ya, Karl Ereky, insinyur Hungaria, pertama kali menggunakan kata bioteknologi. Lalu pada tahun 1970, peneliti di AS Amerika Serikat berhasil menemukan enzim pembatas yang digunakan untuk memotong gen-gen. Lalu pada tahun 1975, metode produksi antibodi monoklonal dikembangkan oleh Kohler dan Milstein. Kemudian pada tahun 1978, para peneliti di Amerika Serikat berhasil membuat insulin dengan menggunakan bakteri yang terdapat pada usus besar. Lalu pada tahun 1980,
Bioteknologi modern dicirikan oleh cloning molekuler. Model prokaryotiknya E. coli digunakan untuk memproduksi insulin dan obat lain. Dalam bentuk manusia, sekitar 5% pengidap diabetes alergi terhadap insulin hewan yang sebelumnya tersedia. Lalu pada tahun 1992, FDA menyetujui makanan GM ya, pangan rekayasa genetika atau makanan transgenik, genetically modified foods, pertama dari Calegina, yakni tomat flavor saver atau flower saver. Kemudian pada tahun 2003, perampungan Human Genome Project. Human Genome Project ini adalah usaha internasional yang dimulai pada tahun 1990 untuk mengidentifikasi semua gen atau genom yang terdapat pada DNA dalam sel manusia dan memetakan lokasinya pada tiap kromosom manusia yang berjumlah 24. Proyek ini memiliki potensi tak terbatas untuk perkembangan di bidang pendekatan diagnostik untuk mendeteksi penyakit dan pendekatan molekuler untuk menyembuhkan penyakit genetik manusia. Selanjutnya terkait jenis-jenis bioteknologi. Bioteknologi memiliki beberapa jenis atau cabang ilmu yang beberapa diantaranya diasosiasikan dengan warna, yaitu yang pertama ada bioteknologi merah atau red bioteknologi. Adalah cabang ilmu bioteknologi yang mempelajari aplikasi bioteknologi di bidang medis. Cakupannya meliputi seluruh spektrum pengobatan manusia, mulai dari tahap preventif, diagnosis, dan pengobatan. Contoh penerapannya adalah pemanfaatan organisme untuk menghasilkan obat dan vaksin, penggunaan sel punca untuk pengobatan regeneratif, serta terapi gen untuk mengobati penyakit genetik dengan cara menyisipkan atau menggantikan gen abnormal dengan gen yang normal. Kemudian jenis yang kedua yakni bioteknologi putih atau abu-abu, white or gray bioteknologi. Adalah bioteknologi yang diaplikasikan dalam industri seperti pengembangan dan produksi senyawa baru serta pembuatan sumber energi terbarukan. Dengan memanipulasi mikroorganisme seperti bakteri dan hamir atau ragi, enzim-enzim dan organisme-organisme yang lebih baik telah tercipta untuk memudahkan proses produksi dan pengolahan limbah industri, seperti pelindian atau bleaching, minyak dan mineral dari tanah untuk meningkatkan efisiensi pertambangan dan pembuatan bir dengan hamir. Kemudian jenis bioteknologi selanjutnya yang ketiga yakni bioteknologi hijau atau green bioteknologi. Cabang ilmu bioteknologi yang mempelajari aplikasi bioteknologi di bidang pertanian dan peternakan. Di bidang pertanian, bioteknologi telah berperan dalam menghasilkan tanaman tahan hama, bahan pangan dengan kandungan gizi lebih tinggi, dan tanaman yang menghasilkan obat atau senyawa yang bermanfaat. Sementara itu, di bidang peternakan, binatang-binatang telah digunakan sebagai bioreaktor untuk menghasilkan produk penting, contohnya kambing, sapi, domba, dan ayam telah digunakan sebagai penghasil antibodi protein protektif yang membantu sel tubuh mengenali dan melawan senyawa asing atau antigen. Kemudian jenis bioteknologi yang keempat yakni bioteknologi biru atau blue bioteknologi. Disebut juga bioteknologi akuatik atau perairan yang mengendalikan proses-proses yang terjadi di lingkungan akuatik. Salah satu contoh yang paling tua adalah aquacultura, menumbuhkan ikan bersirip atau kerang-kerangan dalam kondisi terkontrol sebagai sumber makanan. Diperkirakan 30% ikan yang dikonsumsi di seluruh dunia dihasilkan oleh aquacultura. Perkembangan bioteknologi akuatik termasuk rekayasa genetika untuk menghasilkan tiram tahan penyakit dan vaksin untuk melawan virus yang menyerang salmon dan ikan yang lain. Contoh lainnya adalah salmon transgenik yang memiliki hormon pertumbuhan secara berlebihan sehingga menghasilkan tingkat pertumbuhan sangat tinggi dalam waktu singkat. Selanjutnya terkait father of bioteknologi. Teman-teman sobat bio, apakah tahu siapa yang dijuluki sebagai bapak bioteknologi? Ini deh Kak Bio tampilkan gambarnya. Hayo, ada yang tahu siapa beliau? Beliau adalah Karl Ereky yang merupakan seorang insinyur pertanian Hongaria. Istilah bioteknologi diciptakan olehnya pada tahun 1919. Beliau dianggap oleh beberapa orang sebagai bapak dari bioteknologi. Kemudian terkait julukan ahli bioteknologi. Seorang yang ahli dalam bidang bioteknologi disebut ahli bioteknologi atau bioteknologis.
Ahli bioteknologi merupakan sebutan untuk orang yang punya keahlian di bidang pemanfaatan makhluk hidup seperti bakteri, virus, dan fungi, serta produk dari makhluk hidup seperti enzim dan alkohol yang berguna dalam produksi barang dan jasa. Para ahli bioteknologi melakukan penelitian dan pengembangan yang berguna bagi kehidupan. Saat ini, ahli bioteknologi banyak dicari untuk menyelesaikan berbagai permasalahan mulai dari pangan hingga kesehatan. Di antaranya pengembangan rekombinan DNA yang bisa digunakan untuk memperbaiki mutu tanaman dan hewan ternak pada bidang agrikultur. Selanjutnya terkait penerapan bioteknologi. Di awal tadi udah disinggung ya beberapa contoh penerapan bioteknologi dalam pembuatan makanan dan minuman. Tapi apakah cuma itu? Tentu saja tidak. Seiring dengan perkembangan zaman, bioteknologi dikembangkan dalam berbagai sendi kehidupan. Yaelah sendi. Ya, intinya nih bioteknologi nggak cuma diterapkan dalam pengolahan makanan dan minuman, tapi juga dapat diterapkan dalam berbagai bidang seperti industri, pertanian, peternakan, bahkan reproduksi. Biar Sobat Bio lebih mudah mengingatnya, coba perhatikan infografis ini deh. Seperti di bidang industri makanan dan minuman, ada anggur atau wine. Kemudian industri obat-obatan ya, seperti pembuatan penisilin. Industri pertambangan seperti melepas biji emas. Lalu produksi sumber energi seperti biogas. Di bidang pertanian seperti hidroponik, kultur jaringan. Bidang peternakan seperti cloning, vaksin hewan. Di bidang reproduksi seperti bayi tabung, inseminasi buatan. Nah, selanjutnya terkait kontroversi bioteknologi. Dalam perkembangannya, kemajuan di bidang bioteknologi tak lepas dari berbagai kontroversi. Sebagai contoh, yakni teknologi cloning dan rekayasa genetika terhadap tanaman pangan mendapat kecaman dari bermacam-macam golongan, terutama kaum konservatif religius. Pro dan kontra penggunaan tanaman transgenik, salah satunya adalah kapas transgenik. Pihak yang pro, terutama para petinggi dan wakil petani, yang tahu betul hasil uji coba di lapangan, memandang kapas transgenik sebagai mimpi yang dapat membuat kenyataan. Sedangkan pihak yang kontra sangat ekstrim mengungkapkan berbagai bahaya hipotek tanaman transgenik. Ini menurut Tajudin tahun 2001. Selain kapas, Setriarini tahun 2000 memaparkan tentang kontroversi penggunaan tanaman jagung yang telah direkayasa secara genetik untuk pakan unggas. Kekhawatiran yang muncul adalah produk akhir unggas Indonesia akan mengandung GMO, Genetically Modified Organism. Selain itu, masalah lain yang menjadi kekhawatiran berbagai pihak adalah potensinya dalam mengganggu keseimbangan lingkungan. Antara lain, serbuk sari jagung di alam bebas dapat mengawini gulma-gulma liar, sehingga menghasilkan gulma unggul yang sulit dibasmi. Sebaliknya, kelompok masyarakat yang pro mengatakan bahwa dengan jagung transgenik selain akan mempercepat swasembada jagung, manfaat lain adalah jagung yang dihasilkan mempunyai kualitas yang hebat, kebal terhadap serangan hama, sehingga petani tidak perlu menyemprot pestisida. Lantas bagaimana cara kita menyikapinya nih Sobat Bio? Satu-satunya jalan adalah dengan melakukan beberapa tahapan pengujian, studi kelayakan, serta sistem pengawasan yang ketat oleh instansi yang berwenang. Di sini, pihak peneliti memegang peranan penting dalam mengungkap dan membuktikan atau menyanggah berbagai kekhawatiran yang timbul. Nah, bagaimana Sobat Bio? Itu tadi adalah penjelasan seputar bioteknologi yang merupakan salah satu cabang ilmu dari biologi. Semoga penjelasannya bermanfaat dan mudah dipahami ya. Kalau menurutmu masih ada yang membingungkan, jangan sungkan-sungkan, langsung saja tanyakan di kolom komentar. Terus dukung channel ini dengan like dan share ke teman-teman kalian semuanya. Oke, cukup sekian dari Kak Bio. Ingat biologi, ingat Biopedia. Bye-bye. Ayo, siapa? Beliau adalah Kurt Erecki yang merupakan seorang insinyur pertanian Hungaria. Ayo, siapa? Beliau adalah Kurt Erecki yang merupakan seorang insinyur pertanian Hungaria.